kita akan mengadakan acara Klik BPP pada hari ini dan kita akan mendiskusikan tentang aplikasi Cikpuan. Untuk lebih detailnya, yuk kita ke dalam. Penyebaran virus corona selama ini masih belum bisa dihentikan. Hal ini tentunya memberikan keterbatasan kepada masyarakat, memberikan keterbatasan terhadap beraktivitas dan juga tentunya beribadah. Keterbatasan ini tentunya memberikan semacam ketakutan, kepanikan, dan tentunya juga ketakutan kepada sebagian masyarakat. Tentunya bencana yang melanda diharapkan tentu ada hikmah di balik semua itu. Virus corona mempunyai tingkat penyebaran yang tertinggi di tingkat manusia. Tapi hal ini tentunya memberikan semacam suatu yang kita sebut dengan memunculkan inovasi-inovasi dalam menghadapi ini. Maka salah satunya yang ada inovasi di Kota Pekanbaru yang kita sebut dengan Cikpuan. Dalam agenda Klik BPP kali ini dengan episode Ideku Smart, Inovasi Akademisi untuk Pekanbaru Smart City. Akan kita kupas dengan tuntas inovasi aplikasi Cikpuan bersama saya Elma Sahar. Pada pagi ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Dadang Sarif Sihabuddin Sahid, SSI MSc, Direktur Politeknik Kaltek Riau. Selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi Mbak. Juga sudah hadir bersama kita pagi ini Bapak Maskur Tarmizi, SSTP MSI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru. Selamat pagi Pak Maskur. Juga sudah hadir bersama kita Ibu Kartina Diah Kusuma Wardani, STMT, Dosen Prodi Teknik Informatika Politeknik Kaltek Riau. Selamat pagi Bu Diah. Dan juga dari Dinas Kesehatan Bapak Nugrahadi Ahmad SKM, Bapak Nugrahadi pengelola program di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Selamat pagi Pak Adi. Aplikasi Cikpuan, cek informasi tracing and tracking COVID-19 Pekanbaru untuk Anda, sebuah inovasi dari akademisi dari kampus PCR dengan berbagai fitur menarik. Pada pagi ini untuk membahas lebih detail, maka tentunya saya ke Pak Dadang dulu nih, Pak Dadang, sebagai Direktur PCR yang memunculkan atau membuat inovasi aplikasi Cikpuan. Tentunya kami ingin menanyakan Pak Dadang, bagaimana pandangan oleh Pak Dadang selaku Direktur PCR tentang suatu inovasi? Oke, terima kasih Bu Elma, Pak Maskur, Pak Nugrahadi, Bu Dia, Bapak Ibu yang saya hormati. Terus terang kalau patokannya adalah COVID-19 ini bagi kami, di satu sisi memang ini adalah sebagai wabah, tetapi di sisi lain ini adalah COVID ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Gitu. Sehingga saya sangat setuju dengan tema Hari Pendidikan Nasional sebenarnya kita di perguruan tinggi tahun ini belajar dari COVID-19. Karena apa? Karena memang dia benar-benar memberikan pelajaran kepada kita, khusus di bidang inovasi misalnya. Bagaimana kita bisa akhirnya teman-teman di perguruan tinggi, khususnya di tempat kami itu bisa merespon dengan cepat, dengan kondisi yang ya serba terbatas gitu. COVID, pergerakan kita juga terbatas dan lain-lain. Tapi alhamdulillah beberapa inovasi itu berhasil dibuat dengan respon yang begitu cepat. Karena pada akhirnya masalah itu adalah dalam penelitian khususnya itu adalah sebetulnya rezeki betulnya. Ada hikmah di balik itu ya Pak Dadang. Gitu ya, masalah sebenarnya kan kesulitan kita dalam melakukan penelitian khususnya di lembaga pendidikan tinggi atau di lembaga penelitian adalah bagaimana bisa membuat rumusan masalah yang memang bisa dipecahkan. Makanya sebenarnya kalau kita meneliti atau siapapun yang meneliti, kalau udah ketemu masalah itu adalah pintu masuk yang luar biasa. Gitu. Kalau masalahnya jelas, rumusan masalah sudah jelas, latar belakang masalah, apa yang kita solusikan juga akan lebih mudah gitu. Nah khusus di COVID ini akhirnya gitu dengan kondisi inovasi itu muncul kesadaran. Saya sih bangga punya teman-teman, punya staf yang luar biasa merespon ini dengan ya
tanpa pamrih dalam tanda petik untuk menyelesaikan solusi-solusi cepat di COVID ini. Jadi contoh misalnya untuk sisi informasi dan komunikasi ini kita ada Cipuan, kita pun mapping pasien COVID, tracking juga, termasuk yang terakhir juga kita coba bikin analisis terkait PSBB. Di bidang elektronika juga kami suatu merespon membantu rumah sakit dengan chamber. Kita pun pernah mendesain face shield sebetulnya, kita sudah dibersihkan, akhirnya kerjasama dengan alumni, kita distribusikan ke berbagai rumah sakit yang ada bekerjasama juga dengan ID Riau. Di awal-awal waktu face shield itu sangat langka sekali, kita juga, tapi karena sekarang udah normal begitu, produksi juga sudah banyak yang produksi, produksi massal, dan akhirnya harganya murah. Pada saat kami menginisiasi waktu dengan pemerintah Provinsi Riau itu face shield sampai 400.000 gitu satu buah gitu. Akhirnya kita produksi dari donasi, kita sebar ke semua, dan alhamdulillah sekarang seperti itu gitu. Akhirnya kami udah berhenti di sana. Kita pun bicara riset-riset terkait misalnya dengan alat kesehatan juga terus berjalan, terkait dengan ventilator, terkait dengan robot-robot untuk ini juga sedang berjalan ini sebetulnya. Karena apa? Karena ke depan ya mungkin kita tidak bisa juga terhindar secara secara bersih betul dari wabah ini begitu. Ini akan jadi bagian dari hidup kita, tinggal bagaimana kita beradaptasi dengan perilaku yang baru dengan kondisi seperti itu gitu. Artinya di sini adalah inovasi memberikan solusi gitu. Betul, ya Pak Dadang ya. Inovasi itu harus memberikan solusi. Ya, tidak hanya sebetulnya kalau bicara inovasi ini tidak hanya bicara ya solusi di depan mata dengan produk-produk, tetapi juga dengan budaya-budaya begitu ya. Saya sangat percaya gitu, karena kita akan mati begitu ya kalau tidak berinovasi dalam cara bekerja atau cara menyimpulkan. Sangat menarik kalau Bapak Ibu bicara the death of samurai gitu ya. Jadi kematian samurai gitu disimbolkan dengan produk-produk Jepang yang hebat yang kita ketahui itu akhirnya kalau tidak berinovasi dengan cepat, merespon dengan cepat itu kalah juga dengan produk-produk yang bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya. Mungkin jadi artinya PCR setuju ya Pak ya? Kalau tidak inovasi berarti mati sebelum mati. Betul, saya mundur, mati sebelum mati. Ya, jadi kita menghimbau juga ke lembaga-lembaga lain begitu seperti itu. Bayangkan, sebenarnya teori Darwin itu udah cocok, Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang kuat sebetulnya. Yang bisa bertahan adalah yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Yeah. Mohon maaf ya, zaman-zaman kita muda, handphone itu cuma 4. Ada Motorola, sebutnya mereknya, ada Siemens, ada Nokia, ada Ericsson satu lagi. Tapi yang menariknya gini nih Pak Dadang, dari yang Bapak sampaikan tadi, apa sih kebijakan-kebijakan sehingga para mahasiswa dan juga para dosen itu tertarik untuk melakukan inovasi, tantangan apa sih sehingga kebijakan apa yang dibuat PCR sehingga semuanya kita lihat dari yang disampaikan Pak Dadang sangat banyak inovasi-inovasi yang memberikan solusi. Kira-kira seperti apa kebijakannya sehingga memancing semua stakeholder di sini untuk membuat berbagai inovasi seperti itu? Tentu awalnya dimulai dari policy gitu ya, kebijakan-kebijakan. Ya memang kita pun mengalami masa di mana ini itu sebagai kewajiban gitu. Jadi memang ada kewajiban awalnya gitu didesain sebagai kewajiban. Nah, pada saat-saat tertentu ini menjadi kesadaran. Saya lihat seperti itu ya. Sudah membudaya berarti ya? Ya mulai, walaupun belum semuanya. Kewajiban itu, misalnya dosen itu kan wajib meneliti di tempat kami Bu. Secara formal itu harus dipenuhi sebagai dari kewajiban dosen. Dosen juga harus membimbing. Termasuk mahasiswa juga punya kewajiban harus membuat alat atau aplikasi sebagai syarat lulus dan itu wajib. Itu sebagai pendekatan formal dari sistem akademik kami itu dan itu masih berlaku sampai sekarang. Bayangkan sebetulnya setiap tahun kalau mahasiswa kami 500 dan kami meluruskan 500 orang, itu ada 500 aplikasi atau alat atau sistem yang dibuat. Kami sempat berpikir, kami merasa nih kalau alat atau aplikasi termasuk hasil-hasil penelitian dosen itu tidak cocok, tidak membumi, tidak menjawab solusi-solusi yang ada di masyarakat, maka itu seperti sampah teknologi juga gitu. Tapi itulah mulai, oke, semua dikasih kewajiban. Nah sekarang selama proses mulai, bagaimana solusi-solusi ini bisa pas dengan masalah-masalah yang di lapangan. Makanya sangat senang gitu, BPP berkolaborasi dengan kami gitu. Karena yang permasalahan itu adalah di masyarakat, di pemerintahan, di lapangan gitu. Jadi setelah inisiatif dan komitmen, tentu kita harus kolaborasi. Di zaman yang seperti ini juga sama, kita akan mati juga kalau kita memang bisa hidup sendiri.
Makanya kami mulai bekerja sama supaya penelitian-penelitian ini juga bisa membumi, bisa memberikan solusi langsung ke masyarakat. Jadi dalam 2-3 tahun terakhir ini ya kami banyak juga Bu, pergi ke pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah, pergi ke UMKM, Artinya, industri, artinya yang begitu. sudah dibuat oleh dunia kampus itu dengan adanya kolaborasi, artinya itu aplikatif dan bisa diterapkan. Betul, dan itu paling penting. Karena mohon maaf Bu ya, tantangan kami di perguruan tinggi itu kayak menara gading juga. Kalau ditumpuk Bu laporan Banyak ya, penelitian Pak, mungkin ya? sampai ke bulan juga kita tuh. Tetapi berapa sih yang betul-betul bisa digunakan? Paling tidak harus yang sifatnya besar gitu. Tapi untuk memberikan masalah-masalah di depan mata, masalah UMKM, masalah-masalah IKM, masalah induk kecil, masalah tata kelola sistem berbasis elektronik mungkin kalau di pemerintahan. Gitu. Oke. Saya yakin sayang kalau dilewatkan kalau katakanlah khusus Pekanbaru ini, potensi-potensi ini kita tidak rajut dengan baik. Saya yakin suatu saat visi Pekanbaru Smart City Madani itu paling tidak mappingnya itu udah jelas dan kita punya optimisme bahwa itu bisa tercapai dengan baik. Potensinya benar, tidak PCR hanya sebagian kecil lah dari komunitas yang ada atau potensi yang ada di Pekanbaru. Saya yakin banyak perguruan tinggi, banyak komunitas, banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang satu sama lain bisa mengisi ceruk-ceruk Celah-celah yang celah-celahnya bisa itu menempatkan pada posisinya. Saya yakin luar biasa. Baik, jadi seperti yang disampaikan Pak Dadang tadi, sangat banyak inovasi yang sudah dimunculkan oleh PCR Politeknik Caltech Riau dengan kebijakan-kebijakan yang sudah tentunya membuat budaya atau kebiasaan dari warga PCR sendiri untuk membuat suatu inovasi. Saya selanjutnya ke Bu Diah nih, sebelum ke Pak Maskur dan ke Pak Nugrahadi. Tentunya Ibu Diah selaku orang yang membidangi dengan bersama tim memunculkan aplikasi Cipuan ini, tentunya latar belakang kenapa sih Bu kok bisa muncul aplikasi Cipuan yang salah satu aplikasi yang sangat viral di Kota Pekanbaru dan kita harapkan tentu kedepannya lebih dimanfaatkan lagi. Mungkin silakan Bu Diah. Terima kasih Bu Elma. Saya sedikit melanjutkan Pak Dadang tadi ya Bu, karena memang atmosfer PCR kita dibentuk sedemikian rupa karena kita memang sebagai dosen ada tridharma perguruan tinggi yang harus kita tunaikan setiap tahunnya. Salah satunya penelitian dan kita bersyukur sekali itu sangat didukung kalau di kampus kita. Jadi latar belakangnya awalnya itu kerjasama dari PCR dengan Pemko. Di sini yang saya intern berkoordinasi salah satunya BPP lewat Pak Maskur dan tim, ada Pak Denny Hidayat di Kominfo dan Bu Berarti Eci. kolaborasi ini inovasi juga ya Pak Maskur ya? Salah satu inovasi Pemko juga berarti ya? Iya. Sangat sekali. Sangat sekali. Dari sana banyak sekali bermunculan ide-ide. Nah, yang ketiga tadi dengan Bu Eci dari P2P ya Pak, Dinas Kesehatan. Nah, kita intens berkoordinasi, ini ada masalah, ayo kita selesaikan atau apa nih yang alternatif solusi yang bisa kita buat bagi warga seperti itu. Jadi kita asalnya dari ini semangat berkontribusi saja, pengen nih ini mungkin kesempatan. Jadi muncul dari kita, dalam gitu ya iya. Bu Dia ya. Latar belakang memang ingin berbuat sesuatu sehingga dan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ada. Betul. Jadi itu rasanya sangat-sangat mendalam sekali nih latar belakangnya begitu ya Pak Maskur. Nah, berbicara tentang aplikasi Cipuan, kalau kita lihat itu artinya adalah cek informasi tracing dan tracking COVID-19 Pekanbaru untuk Anda. Nah, bisa diceritakan sedikit Bu Dia, bagaimana sih menggunakannya gitu? Karena mungkin banyak dari masyarakat dengar sih Cipuan seperti itu. Jadi kalau kita semua sudah familiar dengan itu, kita coba di internal kita saja dulu, PCR berapa ribu, termasuk mahasiswa ya Pak ya. Di Pemko kita berapa ribu, kita saja dulu yang memakai itu sudah sangat banyak pasukan yang memakai dan bisa mengurangi atau mencegah perkembangan penyebaran itu. Nah, seperti apa memakainya? Mungkin Bu Dia, silakan Bu Dia. Jadi Cipuan ini awalnya itu hanya ide sederhana bagaimana kita bisa menyediakan sebuah perangkat yang bisa digunakan oleh warga untuk melakukan cek kesehatan aja Bu. Jadi cek kesehatannya itu berkala, warga silahkan cek kesehatan setiap hari. Nah hasil cek kesehatan itu nanti
harapannya bisa digunakan oleh tim Pemko untuk memetakan posisi warga yang mana nih, posisi warga yang kira-kira rentan terserang COVID terkait dengan barangkali ada riwayat kesehatan sebelumnya gitu. Nah, jadi ketika posisi warga sudah terpetakan dengan baik, tindakan intensif atau preventif yang dilakukan Pemko itu bisa lebih cepat, harapannya seperti itu. Nah, untuk penggunaannya sendiri, Cik Puan saat ini memang masih dalam bentuk APK ya Bu, atau Kenapa sih Bu Dia? Kenapa? Kita kan target kita biar masyarakat bisa, siapa saja bisa melihat di Androidnya. Kenapa kok belum ada di Google Play Store seperti itu? Jadi memang masih ada kendala terkait Play Store-nya belum keluar gitu. Nah, kalau dari sisi kami, dari pihak kampus, kami sudah mengusahakan begitu aplikasi Cik Puan selesai dan ready untuk dirilis ke masyarakat, itu kita daftarkan dulu ke Play Store. Nah, terkait COVID ini ada policy tertentu dari pihak Play Store-nya. Oh, berarti keterbatasan itu tidak hanya dari kita sendiri. Berarti memang dari regulasi yang ada seperti itu. Dari Play Store-nya. Jadi ada satu regulasi di sana dan memang keluarnya itu 1 bulan sebelum Cik Puan ready. 1 bulan sebelum Cik Puan ready, apapun aplikasi COVID itu bisa masuk ya. Nah, jadi ketika aplikasi Cik Puan ready, kita mau rilis, ternyata itu keluar regulasi itu bahwa bunyinya seperti ini kira-kira. Semua aplikasi Android yang ada COVID-nya itu harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, misalnya WHO atau ke pemerintahan. Itu sebulan sebelum sesudah kita menyelesaikan. Iya. Dan kita memang kita nggak ngecek sana karena kita fokus gimana Cik Puan bisa cepat diimplementasi ke warga. Nah, ketika kita rilis seperti itu, kita dapat balasan dari Play Store-nya seperti itu. Tapi untuk digunakan sendiri saat ini tidak ada masalah karena aplikasi downloadan yang bisa di-download oleh warga untuk diinstal di Android-nya itu kita sediakan di web PPC yang juga dikembangkan oleh Politeknik Kalteks Riau dengan Pemko, ada di sana. Silahkan saja warga download, lalu banyak sekali manfaatnya, fitur-fiturnya kita sediakan. Harapannya ya bisalah membantu warga bisa jadi lebih aware terhadap lingkungannya, mana ini lingkungan yang harus saya hindari. Oh, saya nggak boleh ke sana karena sana zonanya seperti ini. Oh, saya berada sekian meter dari warga terkonfirmasi positif seperti itu. Bisa kita lihat di handphone ya, Ibu Diah ya. Iya, dan itu notifikasinya kita sediakan, itu berjalan. Gitu. Artinya seperti ini, mungkin bagi kita juga yang sedang menonton live sekarang dan juga di meeting Zoom, artinya ketika kita sudah mendownload aplikasi Cik Puan, ketika kita berkunjung ke suatu tempat, kita bisa lihat di handphone kita. Setelah itu kita bisa melihat, oh jarak sekian ada yang positif, oh jarak sekian ada harus kita hindari, karena mungkin di situ ada positif. Artinya kan sangat enak gitu ya Bu Diah ya, sangat membantu sekali. Nah, tentang ini kan mungkin kami ke Pak Maskur Tarmizi selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, sesuai juga dengan tugasnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pak Maskur. Artinya masyarakat, apakah itu akademisi, juga instansi-instansi lain sudah berbuat inovasi, dan mungkin BPP selaku pengemban tugas dalam pengembangan inovasi di Kota Pekanbaru. Apa kebijakan dari Pemko Pak dalam rangka untuk mengembangkan semangat inovasi di Kota Pekanbaru? Silakan Pak Maskur. Ya, terima kasih Bu Elma dan Pak Direktur, Bu Dia, Pak Haji, dan teman-teman yang bergabung di kegiatan ini terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru untuk menumbuh kembangkan inovasi, baik itu inovasi di perangkat daerah maupun juga inovasi di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya kita melakukan kegiatan-kegiatan semacam lomba inovasi. Nah, ini tujuannya untuk merangsang ya, seluruh stakeholder yang ada, tidak hanya OPD di pemerintah Kota Pekanbaru, tapi seluruh unsur, mulai dari masyarakat, ya, kelompok-kelompok ataupun komunitas, bahkan dari perguruan tinggi sendiri, untuk
mau mengikuti kegiatan lomba inovasi ini. Dan ini Artinya kita membina ya Pak ya, membina, maupun masyarakat iya. maupun instansi ya Pak ya. Iya, benar sekali. Ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Penelitian dan Pengembangan sendiri, yaitu membantu kepala daerah, dalam hal ini wali kota, untuk melakukan penelitian, pengkajian serta pengembangan inovasi ya, yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah. Nah, ini berbagai kegiatan ataupun stimulan ya yang kita berikan perangsang, sehingga kita harapkan seluruh komponen yang ada di Pekanbaru ini muncul semangat untuk berinovasi. Seperti Pak Dadang sampaikan tadi, Pak Wali juga sering menyampaikan, Pak Dadang Statement dari Pemko ya Pak kalau Maskur. tidak berinovasi Berarti ya, mati. mati sebelum Mati sebelum mati lagi Pak Dadang. Mati sebelum mati. Tapi kalau nggak ada kita berinovasi, melakukan tugas-tugas yang menjadi tugas kita hanya rutin-rutin saja, tidak. Ini udah familiar di telinga kita ya Pak Maskur sudah. ya. Saya kira bagi seluruh ASN ya di pemerintah kota itu sudah sangat familiar istilah itu yang sering disampaikan oleh Pak Wali. Kalau tidak berinovasi, mati sebelum mati. Makanya kita juga dari BPP berupaya untuk menumbuh kembangkan itu. Ya, apapun itu, ketika ada masalah, ya cari solusinya dengan Inovasi. Begitu mungkin. Nah, terkait dengan Cik Puan Pak Maskur. Ya. Jadi tentunya pemerintah selaku instansi besar yang mempunyai tugas mengemban untuk bagaimana semua inovasi yang disampaikan Pak Maskur tadi, bahwa pemerintah akan membina inovasi, baik inovasi di lingkup pemerintah itu sendiri, akademisi, dan masyarakat. Nah, kita lihat aplikasi Cik Puan Pak Maskur. Seperti apa kira-kira upaya pemerintah ikut agar aplikasi yang sudah diciptakan ini lebih membuming lagi, lebih bermanfaat lagi. Nah, dari sisi pemerintah seperti apa? Seperti itu. Terkait dengan penanganan COVID ya di Kota Pekanbaru, saya kira ada beberapa fitur aplikasi yang sudah kita implementasikan, dan itu merupakan hasil kolaborasi, hasil kerjasama kita dengan Politeknik Kaltek Riau. Nah, yang pertama, sebelum Cik Puan ada, itu kita kembangkan aplikasi database ya, database COVID-19 di Kota Pekanbaru melalui alamat web ppc19.pekanbaru.go.id. Artinya Cik Puan bukan yang pertama ya Pak Maskur ya. Jadi sebelum Cik Puan kita ciptakan, kita bangun tuh database, dan alhamdulillah sampai saat ini yang menjadi rujukan bagi gugus tugas ya penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru itu adalah database yang disiapkan oleh kawan-kawan dari PCR. Ya, itu hasil kerjasama kita juga, artinya Iya. BPP dan tentu didukung oleh dinas teknisnya seperti dinas kesehatan dan Kominfo. Nah, begitu aplikasi database ini sudah terbangun, dan kita juga ingin berkontribusi lebih banyak lagi terhadap penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru ini, makanya kemarin kita kerjasama lagi dengan Politeknik, kita adakan pengembangan atau pembuatan aplikasi Cik Puan ini. Nah, tujuannya agar masyarakat ya di Kota Pekanbaru ini bisa lebih berhati-hati lagi ketika melakukan mobilitas ya, pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga ini kita harapkan dengan aplikasi Cik Puan ini masyarakat terhindar ya dari paparan virus COVID-19. Karena saya kira kalau data akurat ya, Sekretaris ya, data akurat karena memang kita ambil sumber datanya dari database kita sendiri. Ya, pasien-pasien baik itu yang berstatus ODP. Jadi update datanya gitu ya, dan Pak Maskur ya. Masih positif itu kita tidak mengambil data dari sumber lain, tapi langsung dari database COVID-19 yang PPC19, dan itu setiap koordinatnya kita petakan, kita ambil titik koordinatnya, dan saya kira baik ya aplikasinya kalau memang dan masyarakat juga bisa cek sendiri ya Pak Maskur ya, di handphone seperti itu ya. Cek kondisi kesehatan secara harian ya, bisa secara self assessment ya, menilai sendiri terkait dengan kondisi-kondisi kesehatan ya, yang bersangkutan, dan itu nanti ada
warna-warnanya lah. Ada yang warna merah. Tapi pertanyaan menarik bagi saya ini Pak Maskur, yang kita sampaikan tadi, kalau seandainya yang kita buat itu di komunitas kita saja dulu, misalnya dari keluarga besar PCR, keluarga besar kampus-kampus, keluarga besar Pemko, kita saja memakai, itu sudah jumlahnya sangat banyak. Nah, bagaimana upaya kita biar aplikasi ini kita, istilah orang kan mengatakan, kita dulu baru orang lain kita kejar. Masyarakat yang mungkin komunitas lain agak sulit kita mungkin dunia pendidikan dan segala macam, masyarakat, pedagang, industri segala macam. Kenapa nggak kita dulu? Nah, kami ingin bertanya Pak Maskur, upaya ini kita dengan konsep tadi, kita buat dulu, setelah kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, terus kita sosialisasikan lagi ke masyarakat. Nah, apa upaya-upaya Pemko agar internal kita saja dulu memakai seperti itu, Pak Maskur? Ya, kalau kebijakan dari pemerintah kota, saya kira surat edaran dari Pak Wali sudah ada ya, Pak, ya? Sudah ada surat edaran. Ya, sudah ada surat edaran loh, ya, Pak Dadang. Mungkin Pak Dadang juga bisa mensosialisasikan ke dunia kampus. Dan mungkin bagi kita juga, Pak Maskur, kita kan juga ada kerjasama dengan beberapa universitas. Karena kan kalau kita berhitung, kalau universitas ini kan banyak, dan anak-anak mudanya kan banyak. Nah, boleh dilanjutkan Pak Maskur, kira-kira tadi ada surat edaran, yang lainnya seperti apa upaya kita seperti itu? Ya, pertama tadi surat edaran ya, kita sudah sebarluaskan informasi ini kepada ASN kita ya untuk menggunakan aplikasi Cipuan ini. Nah, di samping itu untuk masyarakat, saya kira juga kita melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait dengan aplikasi ini dengan bekerjasama dengan media-media ya, media-media baik itu media cetak maupun media elektronik, media online gitu. Ya, kita ingin informasi terhadap aplikasi ini sampai ke masyarakat. Orang yang menggunakan gitu ya. Apa ya, dan itu ya kita harapkan masyarakat menggunakan aplikasi ini ya harapan kita kalau aplikasi ini digunakan tingkat kewaspadaan ya, ini yang paling penting dari kewaspadaan ya. Sehingga ujungnya adalah pencegahan pengurangan penularan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat fenomena hari ini, rasanya anak kecil saja ada Android, ya kan Pak? Jadi artinya semua kita kalau betul-betul aplikasi ini digunakan, tentunya kami rasa bisa lebih banyak mempunyai kontribusi pencegahan penyebaran. Nah, kami mungkin ke Pak Nugraha Hadi, mungkin dari Dinas Kesehatan ya Pak Nugraha Hadi, yang betul-betul bersitungkus lumus istilah dalam masa COVID-19 ini, dan kami melihat cukup apresiasi sekali kawan-kawan di Dinas Kesehatan tidak lihat waktu siang dan malam. Kalau Pak Kaban, Pak Maskur mungkin dalam tim gugus tugas, kita lihat di grup-grup itu sampai jam 12 malam masih membahas bagaimana agar pencegahan virus ini tidak menyebar, bagaimana masyarakat kita sehat. Nah, bagaimana menurut Pak Nugraha Hadi nih tentang aplikasi Cipuan yang sudah kita launching sebelumnya, dan ini sudah kita adakan penandatanganan MOU antara Pemko dengan PCR. Nah, silakan Pak Nugraha Hadi. Jadi terima kasih Bu Moderator. Jadi pada dasarnya Cipuan ini sangat membantu sekali untuk memberikan informasi langsung ke masyarakat. Karena awal-awal pertama COVID, masyarakat terjadi kegelisahan. Mereka itu mendatangi daerah tersebut apakah berbahaya apa enggak, atau daerah itu ada kasus apa enggak. Nah, dengan Cipuan ini aplikasi yang berorientasi pada kewilayahan, di mana yang terjadi positif di daerah tersebut akan tergambar di aplikasi tersebut. Nah, tentu dalam hal ini Dinas Kesehatan terima kasih sekali sama PCR, terutama yang database awal yang tadi dibilang Pak Masuk tadi adalah sangat membantu sekali. Di mana di awal pertama kami hanya berupa cuma Excel aja kami data. Kemudian terjadi berapa kali error terhadap itu enak ditayang gitu ya Pak ya. Dia enak dilihat masyarakat. Dan malahan pihak-pihak keamanan, kepolisian dan TNI pun mengambil data pun mereka udah melalui aplikasi tersebut. Tidak lagi kami melayani perorangan.
Iya. Jadi tinggal kami linkkan sistem webnya, mereka udah ngambil di situ. Itu sangat membantu kami sekali. Kemudian di setiap evaluasi pun kita ngambil di saat itu langsung download bisa selesai, dapat data yang kita sampaikan saat itu juga. Itu sangat membantu kami sekali. Nah, dengan Cipuan, dengan kebudayaan itu tentu di sana ada kejujuran masyarakat untuk ngisi. Mereka tuh yang udah mempunyai gejala atau gimana, atau dia itu masyarakat lah yang memberikan informasi melalui aplikasi tersebut melalui kejujuran mereka. Nah, mungkin ke depannya saya melihat kalau dia sekarang ini ada kewilayahan, mungkin kami malah lebih dikembangkan artinya gini, seseorang yang positif di saat fenomena sekarang itu lebih banyak masyarakat yang OTG, orang tanpa gejala. Oh, itu perlu jadi dikembangkan masyarakat sepertinya. yang sakit, yang mempunyai positif tapi dia tidak punya gejala, dia tidak tahu, dia melakukan kegiatan seperti biasa. Nah, mungkin ke depannya bagaimana aplikasi tersebut masyarakat yang berkunjung pada satu tempat itu mereka udah tercatat, atau mungkin dalam sistem sekarang ini di tempat tersebut ada barcode, mereka langsung scan barcode-nya, mereka berarti kan tahu di saat dia ketahui positif mana dia kontak. Jadi untuk tracking daripada dinas kawan-kawan kesehatan itu akan lebih mudah. Kemudian kalau dia kontak pada tersebut ada yang positif di situ, mungkin di aplikasi dia akan memberikan warning. Mungkin dengan warning itu mereka secara sadar untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri ke layanan-layanan kesehatan yang ada. Itu mungkin yang bisa kita kembangkan, karena yang saat ini masih berbentuk database yang diolah menjadi kewilayahan, hanya apabila kita berkunjung ke wilayah tersebut. Tapi saat ini yang dibutuhkan sekali sekarang ini adalah yang orang yang ini berjalan kemana, mungkin kalau misalnya dia ke kantor, ya seperti yang beberapa kasus kemarin yang kita temui, dia ke satu kantor lain, itu baru bisa diketahui apabila diwawancara. Tentu dalam wawancara tersebut tentu ada kejujuran mau disampaikan apa tidaknya, kan gitu katakanlah. Kemudian orang yang berkunjung pada satu tempat kantor atau wilayah ruangan tersebut siapa aja, itu yang mungkin nanti yang mungkin bisa kita kembangkan melalui PCR. Kalau yang seperti itu rasanya lebih sangat membantu sekali, inovasinya lebih kuat. Kita melakukan untuk trackingnya nggak tinggal lagi kita melalui kontak dia itu di mana, itu tinggal lagi kita memfasilitasi dia melakukan pemeriksaan secara dini. Itu dia yang saya lihat Cipuan ini sangat membantu untuk di membantu kesehatan dan lebih dikembangkan untuk ke depannya. Yang menarik saya dengar tadi Pak Nugraha Hadi, OTG. Kita terlena dengan yang positif. Kita terlena dengan yang orang reaktif seperti itu. Tapi ternyata sekarang OTG yang sedang meresahkan. Nah, terkait dengan dikatakan oleh Pak Nugraha Hadi tadi, Bu, dia mungkin ahlinya ada di sini nih. Kita tanya langsung Pak Nugraha Hadi. Mungkin nggak Bu Dia kita kembangkan aplikasi ini sudah bisa mendeteksi orang tanpa gejala. Kalau kami yang nggak tahu teknis informatika ini rasanya nggak mungkin karena datanya. Tapi mana tahu Bu Dia ada obatnya. Mungkin silakan Bu Dia. Iya, jadi Cipuan ini sebenarnya udah kita desain sedemikian rupa, Pak. Orang terkonfirmasi positif dia OTG, artinya dia harus isolasi di rumah gitu ya Pak. Asalkan dia menggunakan Cipuan, jadi Cipuan tidak hanya tentang zona tertentu, tapi sudah bisa mendeteksi orang per orang. Jadi kita sudah mendesain Cipuan ini sedemikian rupa. Misal nih salah satu dari kita di sini sudah terkonfirmasi positif dan datanya sudah integrasi dengan data dashboard PPC itu ya Pak. Maka semua orang yang menggunakan Cipuan dalam ruangan ini sudah dapat notifikasi bahwa Anda berada Mungkin ribut kali ya Bu ya. Notifnya muncul semua itu ya? Iya, muncul semua Pak, pasti sudah muncul. Anda berada dalam radius 200 meter terkonfirmasi kasus COVID positif, seperti itu. Sudah ada, sudah orang per orang. Kemanapun orang itu berjalan, orang di sekitarnya akan memunculkan notifikasi. Kalau orang sekitarnya menggunakan aplikasi Cipuan. Makanya kita semua pakai aplikasi Cipuan, kan itu sasarannya. Sudah kita desain, sudah kita implementasikan sedemikian rupa. Kita akan kemana saja berada, asalkan fitur
early warning destination yang kita aktifkan akan memunculkan, bahkan kita tidak perlu kenal dengan orang tersebut, asalkan dia terkonfirmasi dan dia juga menggunakan chip One, sudah keluar saling memberikan notifikasi, oh Anda berada dalam radius 200 meter dengan terkonfirmasi positif, sudah seperti itu Pak. Selain dengan orang per orangnya, tadi terkait zona, di zona tersebut ada berapa orang yang terkonfirmasi. Ketika kita akan mobile melakukan perjalanan, kita udah bisa langsung cek, saya mau ke Tenayan, oh nggak bisa nih, Tenayan lagi horor. Apalagi kemarin tuh Pak, Rumbai kan Pak, sentralnya sempat beberapa waktu lalu itu yang mau ke Rumbai udah, oh jangan dulu, Rumbai bagian mana? Sudah mulai iya, seperti itu ya Ibu ya. Kita nih yang, karena bukan berarti karena saya yang develop terus saya yang paham, enggak ya. Sebelum berangkat tuh kayaknya saya mau ke Sembilang nih, Limbungan Baru, kayaknya nggak jadi deh Bu, gitu. Ngeri nih, Limbungan Baru lagi pusatnya kemarin di sana, Rumbai, Limbungan Baru. Cari jalan yang lain. Nah, karena ketika kita melakukan perjalanan ke sana, di sepanjang jalan kita muncul Pak notifikasinya. Anda 200 meter dari terkonfirmasi positif, sudah. Banyak kemarin di sana kita lewat jalan, wah muncul. Terus nyeberang sungai muncul lagi. Wah ini bagus kalau diimplementasikan ke warga, semua warga memanfaatkan, sangat membantu. Saya pribadi ya, wah ini bagus sekali nih. Jadi harusnya saya tidak tahu apa-apa, yang tadinya saya tidak aware, yang penting tujuan saya nyampe gitu ya, tapi tanpa saya aware dengan lingkungan sekitar, jadinya dengan adanya notifikasi seperti itu masuk di Cipuan, oh iya, oh jadinya, oh anak-anak jangan turun ya, di sini berbahaya. Kan kita bisa melakukan Jadi lebih dahulu kita sudah mencegah, preventif dulu ya Bu Diah ya. Sudah, jangan tunggu aja di sini, biar ayahnya atau uminya aja yang turun duluan, seperti itu. Jadi bisa Pak, terus kita bisa mengingatkan yang lain juga, misalnya ketika kita di lingkungan publik, di fasilitas publik, ternyata tiba-tiba muncul nih Bu notifikasinya, kita langsung lari dari sana ya Bu ya? Lari atau Pak masker udah langsung Pak, protokol iya, langsung dilakukan. Langsung kita siap-siaga nih, nggak pegang-pegang, nggak apa gitu, karena nggak tahu siapa di antara kita seperti, tapi notifikasinya ada. Nah, sudah pasti kita langsung physical distancing kita lakukan, seperti itu ya. Langsung jaga jarak, jaga pegangan, jaga semuanya. Nih masker nih jangan ketinggalan. Nih abis dari sini nih tangan nih di apa itu udah kita sudah desain implementasinya sedemikian rupa sampai orang per orang, tidak hanya zona. Gitu. Jadi sepertinya betul-betul aplikasi ini sangat membantu untuk mencegah sebelum terjadi. Mungkin kami ke Pak Dadang, sebagai institusi yang sudah menghasilkan aplikasi ini dan dengan dilatar belakangi tadi yang sangat baik sekali ya Bu Diah. Apa kira-kira harapan Pak Dadang terhadap, tentunya khususnya kepada Pemko nih Pak Maskur, ini perlu pengembangan. Kira-kira seperti apa Pak Dadang harapannya? Ini mungkin baru aplikasi Chip One, mungkin nanti ada lagi hal-hal yang terjadi yang sangat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kami yakin PCR juga akan selalu berinovasi seperti itu. Nah, khusus aplikasi Chip One, apa harapan kira-kira Pak Dadang terhadap pemerintah seperti itu? Oke. Tadi Bu Dia sudah menyampaikan, jadi concern dari Dinas Kesehatan itu sebetulnya sudah ada Pak di sana. Saya waktu diuji coba di sini, saya pribadi yang diuji. Karena saya menginstal aplikasi itu, saya akan ketahuan Pak, posisi saya itu sangat lasak gitu di Pekanbaru itu bisa ketahuan. Nah, mobile betul ya Pak ya? Mobile. Dibanding Pak Maskur waktu itu, Pak Maskur mah tertib. Waktu itu. Terlihat di situ ya Pak ya? Jadi sebetulnya, betul. Yang sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasi itu secara optimal gitu Pak. Dan memang harus dengan policy Pak. Tadi Bu Elma sangat setuju saya, di lingkungan kita yang punya karyawan-karyawan itu bisa diwajibkan dalam tanda petik sebetulnya
di pegawai mall, pegawai instansi, di kelurahan, di instansi sekolah, perguruan tinggi. Kita memberikan penekanan melihat kelompok-kelompok Betul. institusi Karena yang betul, mereka bisa patuh terhadap Betul. kebijakan yang kita buat seperti itu. Karena yang saya lihat ini akan berjalan dengan baik kalau memang digunakan gitu. Karena tadi respon-respon, tadi ada OTG atau apapun ya, karena orang itu kalau memang menggunakan itu akan memberikan feedback kepada kita gitu. Nah, itu yang terjadi juga di Korea. Jadi diwajibkan, memang diwajibkan. Ada sedikit pemaksaan Betul, kali ada Pak ya. pemaksaan awalnya, terutama ya untuk instansi-instansi atau kantor-kantor atau perusahaan yang paling tidak sebetulnya bagi misalnya, karena sekarang kejadian banyak di lingkungan orang-orang di perkantoran kayak di Jakarta. Nah, pada saat mungkin kebijakan kantor ingin men-tracking dan lain-lain, kalau karyawannya tidak punya aplikasi atau tidak terdapat di aplikasi tracking itu akan kesulitan seperti itu. Tapi kalau kita wajibkan, ya nanti kita bisa melihat gitu. Bapak di dinas kesehatan itu akan lihat seperti saya kemarin lah di tracking. Pak Dadang ini kemana saja sih? Misalnya airnya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak. Ini positif nih. Pak Dadang ini kemana saja? Kalau di interview mungkin bisa ngomong dan bisa juga lupa, bisa juga bohong. Tapi di tracking itu bisa kelihatan Pak. Saya itu singgah di mana saja itu titiknya kelihatan Pak. Jadi fitur itu sebetulnya sudah ada. Jadi poin saya harapannya khusus untuk Cipuan, ya bagaimana ini kita bisa membumikan di saat kondisi kita yang memang ya ternyata seperti ini gitu, di adaptasi kebiasaan baru ini memang ini bisa menjadi alat bantu Pak, seperti itu. Yang kedua, untuk inovasi yang lebih luas sama seperti tadi, saya sebagai warga kota Pekanbaru ini punya potensi yang luar biasa. PCR bagian kecil saja menurut saya, bahwa PC ini tapi yang penting kecil tapi ada kontribusi yang besar gitu betul, Pak ya. PC kota ini kan bukan PC wali kota pada sini. Ini PC semua warga sebenarnya kan semua orang menginginkan Pekanbaru ini menjadi sebuah kota yang smart city madani seperti itu gitu. Tinggal bagaimana pilihannya, kita ini berbuat atau tidak sebetulnya. Pilihannya untuk warga atau siapapun itu pilihannya berbuat atau tidak gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan banyak gitu. Tadi ya terus terang, saya bukan di depan Pak Maskur ya, dinas yang punya terobosan bekerja sama datang ke perguruan tinggi, dan kami pun sebetulnya menunggu dan bisa berkontribusi. Ini bagian dari inovasi juga gitu dalam bidang kebijakan dan policy. Gitu. Dan ini salah satu buahnya Cipuan ya Pak ya. Karena itu akan mengalir begitu saja Bu. Kalau kita ya saya bilang ya, ini masalah ini tidak bisa diselesaikan. Ya terkait masalahnya, terkait keterbatasan dana, terkait keterbatasan sumber daya manusia, terkait keterbatasan peralatan dan lain-lain. Saya kira sama-sama bisa berkontribusi gitu. Ini bukan masalah-masalah uang pada akhirnya, salah satunya tidak saling mengisi juga. Ya Pak Dadang saling ya. mengisi apa yang bisa kita perbuat. Masalah kota ini kompleks, ya masalah banjir, masalah sosial, masalah kesehatan, masalah ekonomi dan lain. Saya kira semua kalau dirajut dengan baik, insya Allah. Karena salah satu kunci dari kolaborasi itu adalah dari inovasi adalah kolaborasi. Bayangkan Mbak, jangankan kita, ini perusahaan yang bersaing ketat ini Nissan sama Mitsubishi Pak. Mereka mau kok tukaran cetakannya Mitsubishi dipakai Nissan, di Nissan yang terbaru kan. Satu produk itu mirip ya, expander itu dipakai oleh Nissan yang baru gitu. Itu biasa aja Pak. Kalau enggak ya susah gitu kita akan maju, karena prinsipnya inovasi itu bukan bersaing dengan orang, tapi kita bagaimana bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Kalaupun ada kompetitor, itu jadikan sebanyak mungkin dapat koneksi, sebanyak mungkin dapat pembelajaran dari juga jadi referensi untuk inovasi baru, untuk inovasi yang lebih baru. Karena betul, suatu saat ya, Rio misalnya, dulu kita terlena dengan sumber daya alam yang melimpah. Kita lupakan itu sebenarnya. Nanti suatu saat itu harus dilupakan sumber daya alam, apalagi sumber-sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nanti bicara masalah knowledge ekonomi ya bicara dari pikiran sumber daya manusia kita, bagaimana kita bisa berinovasi. Betul kalau Pak Wali, kita mati sebelum mati gitu kalau kita tidak berinovasi. Tadi saya katakan Pak, tadi Jepang itu gimana kurang hebat Pak. Tapi saya tanya, di rumah Bapak, merek-merek Sony masih banyak nggak? Kalah Pak. Handphone kita aja Nokia, siapa yang masih pakai? Apakah tidak hebat? Hebat. Produknya bagus. Tapi dari sisi inovasi agak terbilang lambat. Kalah sama Samsung, Pak. Saya punya teman-teman yang bekerja di Aquos produk Jepang yang hebat, TV seperti itu. Tetapi apakah produknya tidak bagus? Bagus, tetapi lama gitu. Inovasi itu kita butuh cepat merespon. Seperti COVID ini, makanya saya memberikan pembelajaran berharga, kita bisa merespon cepat.
Nah, dalam konteks yang lebih besar, khususnya di Badan Penelitian Pengembangan, suatu saat idealnya itu memang jadi mata betul yang memberikan masukan, ya BPP bisa bekerja sama dengan yang lain, betul-betul jadi sumber kebijakannya lewat Bapeda yang ujungnya jadi program di pemerintah. Artinya kita tingkat lagi jaringan-jaringan kerjasama seperti itu ya Pak ya. Keputusan kebijakan itu lahir dari hasil penelitian yang real Okay. gitu. Tidak hanya tumpukan-tumpukan kertas seperti kami di perguruan tinggi banyak juga Pak. Perguruan tinggi kita banyak lah. Cuma ditumpuk laporan penelitian itu sampai ke bulan saya bilang. Tapi apakah itu jadi sebuah kebijakan? Bisa jadi Aplikatif tidak. Karena tidak, memang tidak sesuai. Karena masalah itu dibuat sendiri. Nyari-nyari masalah. Cari masalah dibuat sendiri, diciptakan sendiri solusinya, gitu. Tidak membumi. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan semangat kolaborasi khususnya di Pemda ya untuk menggandeng perguruan tinggi atau asosiasi atau komunitas atau lembaga swadaya masyarakat. Ya kita lempar aja mereka itu tantang dengan masalah-masalah atau apalagi masalah-masalah yang aktual ya Pak ya. Aktual dan- Seperti COVID-19 sekarang ini. Karena biasanya kami kayak di perguruan tinggi seneng Bu. Seneng dapat. Ini juga biar teman-teman ini baik karena kita akan terus ya, kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengabdian itu kan tetap menjadi ruh dari sebuah perguruan tinggi. Nah sekarang masalah yang muncul, yang dibuat, solusi yang dibuat oleh teman-teman ini tidak menjadi lagi sampah-sampah teknologi gitu. Kami tidak malu-malu sekarang ketemu dengan para petani sawit. Saya hari Minggu lalu diskusi dengan para petani asosiasi petani sawit di Riau ini gitu. Apa sih masalah mereka di petani? Apa yang kami bisa kontribusi di sana? Sehingga kami Jemput ya Pak ya, jemput permasalahan yang aktual itu di tengah masyarakat seperti itu. Bisa jadi kita belajar juga dari bapak-bapak pesawat ini. Oh gitu. Tidak harus hebat-hebat sekali misalnya, tapi bagi mereka bermanfaat seperti itu. Baik Pak Dadang, jadi seperti yang kita lihat tadi bahwa kalau kita memakai diri kita adalah bagian dari masyarakat. Semuanya kita ini kan masyarakat Pak Maskur. Jadi dikatakan tadi bahwa kalau bagian masyarakat mana dulu yang bisa menggunakan, tentu masyarakat yang bisa di bawah dalam perintah. Seperti itu, kalau logikanya, kalau dikatakan tadi Korea, Cina semuanya, mereka memang menerapkan itu ada sedikit pemaksaan. Nah tentunya kalau kita ranking atau kita buat persennya, maksudnya yang wajib menggunakan itu tentunya biar cepat berkembang orang di bawah perintah seperti kita bilang tadi kampus, seperti juga pemerintah di kantor-kantor. Jadi kita masuk ke jalur-jalur orang-orang yang bisa memberikan kebijakan kepada warganya. Nah terkait dengan mungkin semester depan pas saat daring mahasiswa sekarang itu udah diwajibkan yang akses kampus itu wajib menginstal aplikasi tracking ini. Apalagi nanti daring dosen itu wajib Bu. Jadi syarat mereka masuk kampus tunjukin dia hasil tracking dari itu. Udah kami berlakukan secara parsial masih ke mahasiswa yang karena memang yang mengakses kampus adalah masih mahasiswa tugas akhir. Mereka diwajibkan itu Bu. Nanti waktu kita semester depan itu udah wajib semua. Nah jadi kalau begini Pak Dadang dan Pak Maskur, artinya tentu upaya kita adalah bagaimana Cik Puan ini betul-betul bisa menjadi aplikasi yang sangat bermanfaat artinya. Jadi terkait dengan kebijakan tadi, mungkin kami bisa lebih meminta lagi informasi dari Pak Maskur, apa upaya-upaya kita terhadap pemerintah sendiri, kepada masyarakat ke depan, agar aplikasi ini nggak hilang di telan bumi seperti itu. Karena sampai saat ini masih kita prediksi sampai tahun depan masih kita harus hati-hati dengan COVID-19 ini. Mungkin itu Pak Maskur, silakan Pak Maskur. Sebelum saya jawab Bu Elma, mungkin tidak terlalu berlebihan ya kalau saya selalu katakan aplikasi ini bagus, bahkan sangat bagus. Sangat bagus ya. Jadi yang disampaikan Pak Hadi tadi itu sudah ada, tadi sudah dijawab ya. Dan yang belum tadi kita ulas-ulas juga, belum kita sebut tadi bahwa aplikasi ini ada barcode-nya. Jadi sudah ada kode barcode dan itu ada aplikasi lain lagi yang disiapkan oleh PCR. Aplikasi akan terus berkembang ya Bu ya. Aplikasi Cik Puan Petugas ya, ini khusus kita buatkan untuk men-scan ya setiap kode barcode dari warga masyarakat kita. Nah situ akan tergambar bahwa orang yang kita scan ini apakah statusnya ODP, PDP atau konfirmasi positif. Dan itu mungkin bisa saja kita terapkan di seluruh tempat-tempat umum. Kalau kita masuk mall misalnya, tadi ada yang nyampaikan, scan dulu, scan dulu. Ini orang nih apa ini statusnya, boleh kan? Boleh masuk. Oh, jadi petugas security sudah scan barcode. Scan barcode. Dan saya kira lebih ini ya Pak ya. Juga kalau saya katakan
aplikasi ini lebih maju dari aplikasi semisal yang lainnya, aplikasi sejenis ya, karena ada juga aplikasi yang lain. Bahkan mereka baru akan merancang akan ada kode barcode-nya. Nah, kalau kita chip one saya kira sudah kita siapkan di awal ya kan, dan itu salah satu keunggulan. Dan yang keunggulan yang berikutnya adalah aplikasi ini database-nya adalah database kasus Pekanbaru. Jadi lebih real, lebih akurat, dan ini sudah diakui oleh kawan-kawan Dan real time media. juga Real seperti time. itu. Dan saya beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan dari media, mereka mengakui dibanding aplikasi-aplikasi sejenis ini lebih akurat, Pak. Ya, ya betul saya bilang, karena aplikasinya database-nya database yang kita bangun sendiri. Dan keunggulan yang berikutnya juga harus saya sampaikan bahwa aplikasi ini gratis gitu. Ya, kita Punya tidak- handphone aja udah bisa ya Pak Maskur ya. Sudah bisa. Karena saya dapat juga informasi ada yang seperti itu, seperti ini juga mirip-mirip lah ya aplikasinya, tapi mereka berbayar gitu. Nah, tapi ini gratis, silakanlah masyarakat manfaatkan ya aplikasi ini seluas-luasnya, dan tentu dari pemerintah ya kita sangat berharap aplikasi ini bisa termanfaatkan dan laju penyebaran dari COVID-19 ini bisa kita tekan, karena kejadian yang selama ini dari fakta-fakta yang ada Bang Adi ya, bahwa mereka-mereka ini yang mungkin berstatusnya ODP atau PDP yang wajib isolasi mandiri ini bandel gitu, banyak yang berkeliaran-keliaran ya, banyak yang tidak disiplin. Nah, sehingga kalau Atau mungkin kan nggak peduli juga kali tidak Pak Maskur peduli, ya. dan kalau ini sudah kita terapkan secara baik, itu mungkin tidak perlu terjadi saya kira. Jadi penularan bisa kita tekan. Makanya kita ya dari BPP Kota Pekanbaru ini kan sebagai pendorong ya, pendorong kolaborasi inovasi ini. Dalam kolaborasi inovasi ada yang dikenal dengan istilah triple helix ya. Triple helix ya. Triple helix. Pemerintah ya itu sebagai pembuat regulator, perguruan tinggi sebagai pencipta inovasi, dan dunia usaha ya sebagai pemakai dari inovasi itu. Dan kita akan menuju kepada pentahelix ya. Kita tambah 2 helix yang kedua yang Nah, apa itu Pak Maskur? Ya, yang pertama tentu masyarakat. Masyarakat. Ya. Nah, seperti yang kita diskusikan Ya, tadi berarti. masyarakat dan media massa. Ya, itu kolaborasi ke depannya akan kita bangun. Jadi di samping triple helix saya kira sudah berjalan ya, dan kita akan masuk kepada pentahelix. Nah, ini yang kita harapkan. Dan tentu dukungan dari pemerintah dan posisi sebagai pemerintah ini sebagai regulator ya, dan kami dari BPP sudah memulai itu dan sudah menyerahkan ya aplikasi ini kepada leading sektornya, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo untuk infrastruktur dan sarana pendukungnya. Ya silahkanlah dimanfaatkan ini ya, kita sudah buka komunikasi dengan perguruan tinggi, sudah ada barangnya. Nah, silakan nanti dari dinas terkait ya lebih memaksimalkan lagi penggunaan aplikasi ini, dan kalau perlu ya kita wajibkan ya, kemarin sebenarnya sudah kita wacanakan setiap orang masuk ya akan masuk ke wilayah Kota Pekanbaru, semua pintu-pintu masuk kita wajibkan. Wah, betul. Bisa. Apalagi kalau dalam pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Karena dari banyak kasus, ya ini mohon maaf, dari banyak kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Pekanbaru itu rata-rata mungkin sebagian besar impor. Ya, orang yang datang dari luar kota masuk ke wilayah Kota Pekanbaru. Nah, ini menyebarkan banyak kasus ya, banyak kasus COVID-19 di Pekanbaru. Nah, kalau seandainya warga pendatang itu ketika hendak masuk ke wilayah Kota Pekanbaru, kita wajibkan dia harus install dan gunakan aplikasi ini. Cek dulu situasi ini. Ya, dan ketika mereka kan kalau baru masuk ini kan statusnya ODP sebenarnya. Iya, otomatis ya. Iya, dan mereka wajib isolasi mandiri dulu sebenarnya sebelum mereka berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Nah, ketika mereka yang diharuskan isolasi mandiri ini ternyata bandel ya, dalam 14 hari ternyata dia keluar keluyuran. Ini akan terpantau di dashboard. Kalau mereka sudah mendownload aplikasi seperti itu ya. Di mana pergerakan dia setiap 200 meter Bu Dia ya,
70 meter. 70 meter. Setiap bergerak 70 meter, ini akan warning ke handphone yang bersangkutan. Yang status Anda bergerak, ODP ya, tadi. Pak? Ya, Anda dalam bergerak, pergerakan. Anda dalam pergerakan. Setiap itu akan muncul. Anda dalam pemantauan. Anda dalam Ya, pemantauan. Pak. Jadi, Ada bagi- peringatan pribadi, agak bagi takut dia juga. sendiri, Terpaksa dia sendiri takut. isolasi Iya, begitu. Isolasi. Nah, bagi masyarakat lain yang mungkin berdekatan dengan radius yang bersangkutan. Kalau memakai aplikasi juga, Memakai aplikasi juga. Keluar warningnya, Keluar warningnya, notifikasinya. hati-hati. Anda berada dalam radius 200 meter dari kasus. Nah, sebenarnya ini kita dari BPP dan PCR serta teman-teman dari Dinas Kesehatan dan Kominfo dalam awal kita mengkonsep ini sudah didesain luar biasa sudah, ya. sudah Udah futuristik lah, udah sedemikian ke depan. rupa, Pak Dadang ya, Luar biasa. dan semua kemungkinan itu Sudah sudah tapi kita mungkin ada antisipasi, Pak ya. Maskur, benang merahnya di situ. Maksudnya begini, kenapa sih kita semua menganggap belum maksimal? Sebagus itu, artinya sebagus orang yang kena, orang yang akan kena juga, kalau sama-sama memakai, saling mengingatkan. Terus kenapa Pak? Kenapa ini belum seperti yang kita inginkan? Ini dipakai, yang saya katakan tadi, minimal kita dulu, kita kelompok masyarakat yang bisa ditekan lah istilahnya ya. Kenapa Pak Maskur? Ya, kalau menurut saya mungkin Bu Elma, saya kira kita perlu memaksimalkan lagi intervensi tadi ya. Perlu memaksimalkan lagi intervensi kita terhadap penggunaan aplikasi ini bagi semua orang ya. Apakah itu ASN kita atau mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, masyarakat yang akan masuk ke wilayah Kota Pekanbaru ya, wajib dia install aplikasi ini, ataupun juga mungkin masyarakat yang datang berobat ke fasilitas kesehatan kita Jadi ya, wajib. seperti puskesmas, rumah sakit, ketika dia datang berobat dengan menunjukkan gejala-gejala COVID, ini kan sudah otomatis ya Dalam diwajibkan pemantauan, dalam ya. pemantauan. Nah, kalau itu berjalan ya, intervensi dari pemerintah kuat ya, ini saya kira akan bagus jalannya ke depannya, dan Itu harapan kita bersama. Ya, harapan kita. tingkat kepercayaan masyarakat akan lebih, walaupun mungkin ya, aplikasi ini kita masih berupaya juga supaya bisa lebih mudah tersedia di Google Play Store ya. Sebenarnya untuk memasukkan sebuah aplikasi ke Google Play Store tidak sulit, saya kira Bu Dia ya. Sebelum ada kebijakan ini saya kira tidak sulit dan tidak sesuatu yang wah ketika aplikasi masuk ke Play Store ya, sangat gampang ya. Dan karena memang aplikasi yang ada tracking terhadap COVID ini ada kebijakan tersendiri tadi Bu Dia juga sudah sampaikan dari pihak Google sendiri, dan sebenarnya kita dari BPP, dari Kominfo dan Dinas Kesehatan dibantu teman-teman PCR juga sudah berupaya berkomunikasi dengan pihak Google, bahkan kita berkomunikasi dengan pihak Google Asia gitu, karena enggak kebijakan itu tidak hanya di Google Indonesia gitu. Mereka oper lagi ke Google Karena ini kan Asia. pandemi, udah global gitu ya Pak ya. Dan saya kira terkait dengan itu mungkin aplikasi yang ada tracingnya, tracking ya, itu saya kira agak lebih ketat sekarang pihak Google-nya, dan itu juga ya sehingga aplikasi ini belum tersedia di Google, sehingga masyarakat kalau mendownload di versi APK ataupun di web ini kan agak seolah-olah belum begitu familiar terhadap aplikasi ini. Tapi kalau intervensi masyarakat pemerintah kuat di situ, terutama internal sendiri gitu. Internal dan itu tadi yang saya kira kan berurusan seperti itu pemerintah ya. bisa mengatur, pemerintah kota dalam hal ini mungkin kita semua lah ya tergabung di pemerintah kota ini bisa melakukan intervensi dan kebijakan ya. Setiap yang akan masuk itu wajib menggunakan aplikasi ini, saya kira itu bisa Atau berjalan. orang dengan gejala ya Pak, Iya. yang berobat ke Vaskes 1 Iya, itu tadi. dengan gejala Iya, ya kita ketika datang wajibkan gitu ada ya. masyarakat yang datang berobat ke fasilitas kesehatan, apakah itu puskesmas kita atau rumah sakit yang ada, ketika dia menunjukkan gejala, ya udah berarti ini langsung diwajibkan gunakan aplikasi ini. Saya kira zaman sekarang masyarakat sudah menggunakan Android semua ya. Ya, seperti yang kita katakan, nggak ada lagi ya nggak. Minimal kalau dalam satu rumah itu minimal satu. Kalaupun tidak semua orang di rumah. Artinya itu bukan ada. alasan gitu ya Pak Bukan Maskur ya. alasan. Dan kalau untuk jaringan internet misalnya, saya kira juga wilayah Pekanbaru
mungkin sebagian besar sudah Average lah. sudah tersedia. Average ya, Pak. Jaringan internet nggak ada lah, kecuali mungkin di pelosok-pelosok perbatasan mungkin ya kalaupun mungkin sinyalnya kurang bagus, tapi saya kira Rasanya Kota Pekanbaru nggak rasanya. Udah terjangkau oleh jaringan semua. Iya, Seperti ya, itu. tinggal ke depannya ini bagaimana kesiapan dari kita di pemerintah kota, dan tentu ini didukung oleh kawan-kawan di dinas teknis. Harus sinergi yang itu kuat ya, Pak, ya. memaksimalkan, ya. Kita sudah kolaborasi, BPP sudah membuka komunikasi dengan PCR, dan PCR sudah berbuat sesuatu yang luar biasa, ya, sudah ada hasilnya. Tinggal kita gunakan ini, manfaatkan ini dengan melakukan sedikit intervensi kepada yang sudah kami sampaikan tadi. Gitu. Kalau boleh kita bilang, perkuat lagi iklannya kan gitu ya, Pak ya. Iya. Kalau iklan sebenarnya sudah saya sama Pak Dadang bahkan itu sudah masuk ke media nasional, Pak Iya. Dadang. Biasa juga teman-teman Intervensi, BPR. Bu. Intervensi lagi ya, yang pasnya itu intervensi. Intervensi kita. Karena masyarakat masih merasa belum penting. Iya. Kadang merasa kalau belum kena kayaknya enggak apalah. Nah, seperti Iya. itu. Nah, terkait dengan itu mungkin Pak Nugrahadi dari Dinas Kesehatan mungkin yang bisa merespon bagaimana yang sudah kita gunakan, dan mungkin ini inovasi ini apakah sudah bisa kita lanjutkan dengan inovasi-inovasi lainnya di Dinas Kesehatan. Silakan Pak Ya, Nugrahadi. jadi memang Cipuan ini memang sangat membantu sekali dalam materi seperti ini informasikan tadi. Kita mengetahui di mana orang berada, kemana dia pergi. Nah, yang mungkin yang kedepannya Pak Masur, kita mungkin agak polisi kita terhadap tempat-tempat umum, kemudian usaha itu, mereka bagaimana kita menciptakan orang yang ODP yang nakal. Itu tidak ODP nakal istilahnya, ODP Pak. nakal, yang tidak disiplin, yang disiplin nakal. Itu artinya mereka tidak boleh memasuki area itu sampai masa ODP itu habis. Dengan sistem aplikasi ini kan nanti dia udah habis ODP-nya, dia boleh melakukan aktivitas itu lagi. Nah, mungkin kita bisa merambah ke dunia hiburan, dunia usaha, kemudian tempat-tempat perkantoran. Mereka itu sebelum memasuki ruangan itu, selain cuci tangan dan pemeriksaan suhu, mereka juga harus men-scan barcode ya. Dia dibolehkan masuk ke ruangan itu apa tidak. Jadi kita dengan seperti itu minimalisir kontak orang tersebut dengan orang yang ada di yang lainnya. Itu yang mungkin yang lebih kita kembangkan ke depannya, sehingga dengan aplikasi membantu dunia kesehatan dalam hal menekan, memutus mata rantai. Kayaknya Dinas Kesehatan harus teriaknya lebih kencang lagi nih, Pak. Iya. Biar ini terpakai. Ya. Karena kalau kita lihat tadi, kalau BPP saja, Kominfo saja, semuanya kayak teriaknya tidak terlalu menjadi perhatian untuk layak ramai. Tapi kalau Diskes yang teriak lebih kencang, dan kan terlihat dampak-dampak mengerikan yang akan terjadi, mungkin ini akan membuat aplikasi ini betul-betul maksimal pemakaiannya, Pak. Memang Seperti ya, itu. dalam hal ini kesehatan memang makanya dengan adanya kerjasama seperti ini, energi yang pada dasarnya sebenarnya energi dinas kesehatan ini terforsir pada pengendalian daripada yang menderita Dan penyembuhan ya, Pak ya. penyembuhan, energi yang kami terkuras. Nah, dengan ada inovasi dengan kerjasama dengan dunia usaha, kemudian dengan instansi terkait lainnya, kita berbagi peran. Misalnya contohnya dengan dunia usaha, mungkin kita dengan Perinda, bagaimana Perinda menekankan kepada pelaku usaha. berusaha untuk harus setiap orang yang masuk ke ruangan dia, ke kantor dia barcode dulu. Kalau dia kategori ODP, mereka tidak dibolehkan masuk. Kemudian di perkantoran mungkin dengan sedanya atau BKPSDM-nya yang menekankan kalau dia keluarga dia ada yang positif, berarti dia ODP, dia tidak dibenarkan untuk masuk ke kantor. Karena kebijakan kita saat ini adalah orang mempunyai gejala demam, batuk, itu yang diizinkan tidak masuk. Tapi kita tidak dengan fenomena OTG ini, kita tidak ada gejala apapun, mereka tetap juga masuk. Akhirnya ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dia positif. Ini mungkin yang kita kembangkan, bagaimana areal di publik yang orang itu ada banyak, itu tidak dimasuki oleh orang ODP nakal. Jadi karena ada istilah baru ODP nakal. Nah, iya. Karena kemudian daripada kita melihat sebenarnya yang ODP yang di rumah wilayah itu
fenomena yang jelek sekarang ini adalah mereka dihukum secara sosial. Iya, betul. Ini yang mungkin yang harus kita Stigma. negatif. Sehingga ini mereka yang mungkin bohong tentang data Iya, mereka, iya, gitu stigma ya. negatif terhadap ini ya. kita mungkin dengan aplikasi ini mungkin Anda berada pada daerah merah. Jadi pada dasarnya bukan menghukum pada satu tempat, tetapi kita berhati-hati. Itu yang mungkin dapat. Nah, dengan adanya sistem aplikasi bawah zona merah tersebut, inovasi kita dengan RW Siaga itu pada dasarnya bagaimana RW Siaga itu petugasnya membantu orang yang ODP yang isolasi mandiri itu difasilitasi mereka untuk bisa mengisolasi diri rumah dengan mencukupi kebutuhan mereka. Jadi mereka merasa tidak sendiri, tidak dihukumi, tapi mereka ada orang yang membantu di wilayah mereka, membantu dia melakukan isolasi. Nah, fenomena yang negatif saat ini adalah mereka dihukum, mereka tidak boleh keluar, tapi kebutuhan hidup mereka tidak bisa dipenuhi. Mereka harus keluar untuk mencari makan. Nah, ini yang mungkin yang kebijakan di kita di Pekanbaru yang harus kita merubah fenomena masyarakat tidak menghukum orang tersebut. Karena kalau kita sebenarnya dengan menjaga jarak, kemudian cuci tangan secara sesering mungkin, kemudian makan sayur buah dan olahraga yang cukup, itu insya Allah tidak terkonfirmasi kita dengan penularan itu. Nah, jadi dengan sistem yang ada sekarang ini, biarpun dia zona merah, tapi bukan berarti kita negatif ke mereka. Tapi bagaimana kita membantu mendorong bagaimana daerah merah tersebut terputus mata rantainya, orang yang ODP yang harus isolasi mandiri itu betul-betul dibantu oleh masyarakat sekitar memenuhi kehidupan dia, sehingga mereka betul-betul mandiri melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Itu Baik. mungkin yang Baik, tanpa terasa rupanya Pak Dadang, Pak Maskur, sudah lebih setengah jam kita mendiskusikan aplikasi Cipuan. Tentunya harapan kita aplikasi ini dengan setelah kita sosialisasikan dengan agenda Klik BPP ini bisa lebih optimal lagi dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan mungkin pada kesempatan ini demikian Klik BPP, kami informasikan Klik BPP, Klinik Inovasi dan Klik Mangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru. Nah, di sini Klik BPP tujuannya adalah mendiseminasikan hasil-hasil inovasi Klik Bangan seperti yang sudah kita lakukan saat ini, juga untuk menumbuh kembangkan ide-ide inovasi dan Klik Bangan. Klik BPP ini juga termasuk suatu inovasi, begitu ya Pak Maskur sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Dan juga Klik BPP ini merupakan sarana intermediasi inovasi dan teknologi. Jadi pada kesempatan ini kami akhiri Klik BPP pada hari ini. Kami informasikan juga bahwa acara pada hari ini bisa juga kita ikuti di YouTube BPP Kota Pekanbaru. Terima kasih, saya Elma Sahar. Bye-bye.